Engkaulah Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami berserah sepenuh kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkau kekuatanku, haleluya, haleluya. Engkau Allah sumber kuatku, haleluya. Hinara yarangmu, hinara layasi, yarangamaya sanaramu. Yarangamaya sanaramu, haleluya.
Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memanfaatkan pertemuan walaupun cuma dalam bentuk online. Kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya saudara. Untuk itu kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus supaya renungan ini dijelaskan oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, dan Tuhan tolong Roh Kudus memberi penerangan dalam renungan ini supaya kami dibawa oleh Roh Kudus terus meningkat di dalam kehidupan yang rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saya ajak saudara membaca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ya. Saya bacakan ya saudara. Karena itu
perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, ini penting, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan ini penting bagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita terus meningkat di dalam pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah kita tidak mengerti, aduh eman, saudara. Kita harus mengerti, ya. Di situ dikatakan gini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, ini penting. Kita ini berpikir gini, kalau hidup kita itu semua berjalan baik, sekalipun kita ini juga tahu, ya, bahwa hidup ini penuh tantangan, ya, misalnya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahaya, sakit, tantangan mengenai ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita diam saja, kita merasakan, ya hidup ini mau apa lagi, ini sudah baik, hidup begini. Saudara, itu kita artinya kurang memperhatikan tentang apa artinya hidup. Saya sudah baik, ya. Walaupun hidup itu banyak masalah, tantangan dan sebagainya, tapi saya baik kok. Itu berarti kita kurang memperhatikan tentang arti hidup. Kesatu, kita itu cuma tahu hidup ya begini. Tidak memikirkan apa nanti terjadi setelah meninggal dunia. Tidak sampai di sana. Kedua, kita tidak pernah membayangkan suatu hidup yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Sebab kita hidup ya sudah begini, sudah layak lah, sudah baik. Tidak mampu memikirkan hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga, tidak mampu memikirkan saya ini mesti mati. Tapi setelah mati itu apa kelanjutannya? Tidak pernah memikirkan bahwa setelah kematian itulah
yang paling menakutkan ialah kalau kita masuk yang disebut hukuman Allah, yaitu api neraka. Kita tidak pernah membayangkan itu. Kita hanya membayangkan tentang hidup yang di sini saja. Dan kita tidak pernah membayangkan kalau aku bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah, aku akan mencapai hidup yang penuh sukacita sampai selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya ayat ini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kesempatan kita hidup itu bukan hanya untuk menikmati hidup di dunia ini saja. Gunakanlah waktu, ya, di sini dipakai kata-kata pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang diberi oleh Tuhan itu manfaatkanlah untuk mengerti kehendak Allah. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Loh, saya sudah masuk gereja. Itu saudara menganggap, itu sudah mengerti kehendak Allah. Tetapi saudara-saudara, kita juga salah ngerti. Masuk gereja. Taat. Setia datang ke gereja. Ikut juga dalam pelayanan. Saudara sudah menganggap itu baik. Tetapi itu belum, saudara-saudara. Belum. Tuhan menghendaki suatu pengertian yang lebih dalam lagi. Ya. Terus dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini sing sulit, saudara-saudara. Ya. Untuk mengerti kehendak Allah itu sulit. Siapapun tidak ada yang mengerti kehendak Allah kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Itulah tujuan hidup. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah merasakan ada gerakan dari Roh Kudus dan saudara diarahkan kepada hidup yang lebih baik, itu baru saudara tahu kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara, ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus terus bergerak lebih dalam lagi untuk mengetahui apa sebetulnya kehendak Allah. Saya ini harus masuk gereja, itu apa kehendak Allah? Bukan masuk itu sudah baik, tetapi masuk itu adalah permulaan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Tetapi kalau kita sudah merasa sudah baik, itu berbahaya, ya, saudara-saudara. Biarlah saudara ingat, ya, ingat, sebab daging itu, ya, hidup kita ini hidup karena daging,
itu daging itu dikuasai oleh dosa. Dosa itu berasal dari setan. Ya, apapun yang kita perbuat, sesuatu perbuatan yang baik sekalipun, tetapi kalau tidak di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, itu adalah daging. Ya, itu adalah daging. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menjadi orang yang tinggi pengetahuannya dan tersohor. Kita boleh berkata, aku semakin berkurang-kurang. Tetapi biar Tuhan semakin bertambah-tambah. Kalau itu kata-kata keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, itu kata-kata dipimpin oleh Roh Kudus. Biar Tuhan semakin tampak di dalam hidup kita. Kalau yang nampak itu hanya manusianya, dipuji ke sana, lu aku sapi lu, dipuji ke sana, dihormati. Hati-hati. Pujian dan hormat bisa menyebabkan kita ini sombong, tinggi hati, takabur. Tetapi kalau saudara berkata, biar Tuhan semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang, pujian, hormat, boleh, tetapi itu hanya untuk Tuhan. Aku harus semakin berkurang-kurang. Puji Tuhan, saudara, kiranya dengan renungan yang singkat ini, tetapi kalau saudara mengerti bahwa kita perlu pimpinan tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Kelihatannya angel kelihatannya. Tetapi Roh Kudus itu penolong. Akan membuat kalau kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus itu mempermudah. Kita tidak dipersulit, ya saudara, mudah. Dan Tuhan memimpin kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri dengan doa, ya saudara. Tuhan, Roh Kudus, biar renungan ini menyentuh hati kami, Tuhan. Hati pendengar, supaya hati pendengar ini sungguh-sungguh mengerti apa artinya sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menjelaskan lebih detail lagi sehingga kami dibawa kepada kehidupan di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati saudara semua. Amin.